markas pusat OPM hancur, digempur 26 prajurit TNI. Melansir dari Viva Militer, Tentara Nasional Indonesia atau TNI baru saja membuat kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka ternganga-nganga. Bagaimana tidak, dengan hanya mengerahkan 26 prajurit saja, TNI berhasil menyerang dan menguasai markas pusat OPM Makodab 3 Timika di wilayah Kalikopi. Bahkan dalam penyerangan cepat itu, petinggi OPM Timika, Hengki Wamang, tewas. Penyerangan itu dilakukan oleh prajurit pemberani yang terdiri dari 24 tim serbu dan 2 orang tim intai. Prajurit TNI yang bergerak setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan markas-markas OPM di sekitar Timika. Sebenarnya ada 3 lokasi yang terdeteksi, yakni markas OPM di Kalikopi, lalu di Kalikopi baru dan markas OPM terbaru yang terdeteksi berada di wilayah Amuku. Penyerangan dilakukan mulai malam hari dan markas OPM digempur prajurit TNI sekitar pukul 05 WIT. Dengan cepat prajurit TNI berhasil menguasai markas itu dan melumpuhkan Hengki karena melakukan perlawanan bersenjata. Setelah menguasai lokasi, TNI melakukan penyisiran dan menemukan berbagai senjata milik anggota kelompok OPM yang bermarkas di tempat itu. Di lokasi ditemukan 1 pistol Jericho, 1 pistol rakitan, 1 senjata laras panjang rakitan, 300 lebih amunisi berbagai ukuran, 6 magazin, masing-masing 3 SS, 1 M16, dan 1 AK, serta 3 bendera OPM. Perlu diketahui, Hengki Wamang bukan orang sembarangan di tubuh OPM. Dia merupakan kepala staf Makodab 3 OPM Timika. Hengki merupakan komandan kelompok OPM, sementara pengganti Tony Kwalik yang tewas terbunuh. Hengki merupakan orang yang memimpin, merencanakan dan menyerang aset-aset PT Freeport Indonesia di Timika. Kegiatan patroli ke patok tapal batas negara merupakan salah satu tugas pokok prajurit TNI Satgas Pamtas. Selain itu, dengan kegiatan patroli menuju patok perbatasan negara ini diharapkan dan dapat meminimalisir atau mencegah dan mengatasi apabila terdapat ancaman dari pihak asing maupun kegiatan kriminalitas lintas batas di wilayah perbatasan antara kedua negara. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa patok batas negara kesatuan Republik Indonesia selalu dalam keadaan aman dan terjaga. Pagi ini tim kami bersiap-siap melaksanakan patroli patok perbatasan RI Papua Nugini. Patroli patok perbatasan negara ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pos kami. Patroli ditempuh dengan pasukan berjalan kaki selama kurang lebih 1 hari 1 malam dari pos menuju ke patok perbatasan. Dalam patroli ini, kami juga membawa tim kesehatan pos Satgas. Oleh karenanya, di sepanjang perjalanan nanti, saat melintasi kampung-kampung masyarakat, kami juga memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan vitamin berikut makanan bergizi kepada masyarakat setempat, sehingga kehadiran kami dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di sepanjang perjalanan. Setelah berjalan kaki menyusuri lebatnya hutan, naik turun perbukitan selama sekitar 4 jam, kami singgah sebentar di kampung yang kami lewati. Berbagi makanan serta vitamin kepada warga. Usai berbagi, kami melanjutkan perjalanan 1 jam berikutnya. Kami beristirahat sejenak, seraya menyantap bekal yang kami bawa, tetap masih dalam kondisi waspada. Belum selesai kami makan, tiba-tiba 1 anak panah melesat ke arah kami. Beruntung menancap di pohon yang saya sadari 1 meter di atas kepala. Spontan kami tiarap raih senjata yang kami sandang berlindung di balik pohon besar. Sambil saya amati anak panah yang menancap di pohon tersebut, saya masih mereka-reka siapa yang melesatkan anak panah tersebut. Hanya ada 2 kemungkinan, pemburu atau anggota gerombolan KKB, masih dalam tanda tanya. Tiba-tiba kembali melesat anak panah ke arah kami. Bukan satuan anak panah, tapi ada beberapa anak panah yang memang sengaja diarahkan pada kami. Saya sempat perhatikan beberapa anak panah yang menancap terlihat tak beraturan. Dengan teropong saya, perhatikan sekitar tak nampak seorang pun pemanah yang terlihat. Hanya di kejauhan sana,
terlihat puluhan pria bersenpi laras panjang. Terlihat tengah asik dengan lahatnya tengah menyantap makanan. Tak jauh dari gerombolan pria bersenpi, juga tampak barisan pria bersenjata panah. Tapi tidak mungkin pasukan panah ini melesatkan anak panahnya pada kami, karena jaraknya terlalu jauh. Belum sempat teropong, saya arahkan ke tempat lain. Tiba-tiba senjata rekan saya menyala. Hampir bersamaan, suara benda berat jatuh dari atas pohon. Saya amati pakai teropong, ternyata seorang pria pemanah sudah tumbang. Saya amati pakai teropong kali ini, saya arahkan ke atas pepohonan. Benar saja, ada banyak pria sangar tengah nangkring di atas beberapa pohon. Terlihat beberapa di antaranya berusaha turun dengan cepat, tapi sayang, belum sempat menapakkan kaki di tanah. Pria KKB tersebut ambruk terjungkal ke bawah. Di atas pohon masih terlihat beberapa pria tak berani turun, seperti memeluk pohon untuk melindungi tubuhnya dari tembakan kami. Saya amati dengan seksama, terlihat masih ada 3 orang di atas pohon. Mereka terlihat seperti pasrah. Beberapa rekan kami merengsek mendekat dengan senjata mengarah pada mereka. Sebagian rekan tetap di posisi semula. Dengan bahasa Indonesia yang tidak fasih, pria di atas pohon memohon untuk tidak ditembak. Saya hampiri dan saya perintahkan untuk turun. Setelah turun terlihat wajah sangar mereka memelas. Bahkan pria yang paling muda malah menangis minta ampun. Dan hari ini kami urungkan dulu ke patok perbatasan. Kami giring mereka untuk kembali ke pos kami. Dari video yang viral di media sosial, tak disebutkan terjadi di wilayah mana. Tak disebutkan pula kelompok siapakah yang ditindak oleh prajurit kebanggaan NKRI. Video tersebut melansir dari channel YouTube. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.